Bab 2041, pertunjukan dimulai. Begitu Farah menyerang formasi perlindungan Gunung Gerbang Abadi, hal itu menyebabkan kejutan. Banyak sekali orang kuat di kota abadi yang terkejut. Inilah Gerbang Abadi, kekuatan terkuat di alam abadi. Siapa yang begitu berani? Pengadilan kematian. Teriakan keras datang dari Gerbang Abadi. Bersamaan dengan suara itu datang, sebuah bayangan melesat keluar dengan cepat, membawa serta aura yang menakutkan. Namun, Farah menyerang dengan kekuatan besar, dan energi pedang yang mengerikan muncul dan langsung menyerang bayangan itu. Ini adalah sesepuh Gerbang Abadi. Kekuatannya berada di puncak akhir Tianji Dao dan dia belum memasuki alam tanpa batas. Bagaimana mungkin seorang yang lebih tua, yang hanya bayangan, menjadi lawan Farah? Bayangan itu hancur oleh satu serangan pedang. Gerbang Abadi akan kacau balau. Melarikan diri. Jika pertempuran sengit terjadi, alam semesta ini akan hancur. Beberapa pria kuat di kota abadi melihat serangan itu, dan mereka mengungsi satu demi satu, meninggalkan alam semesta ini, muncul di kehampaan yang tak berujung, dan menatap alam semesta abadi. Pada saat ini, di gerbang keabadian, seorang tetua meludahkan seteguk darah. Dan gunung suci lainnya. Tempat ini mengumpulkan orang-orang kuat dari Wutian dan Gunung Kunlun. Tuan, seorang pria kuat tengah menimbulkan masalah bagi gerbang abadi. Haruskah kami membantu? Seorang tetua bertanya. Wutian berhenti sejenak dan berkata, jangan terburu-buru. Mari kita lihat dulu. Tujuan kita hanyalah buku rahasia abadi. Kelangsungan hidup gerbang abadi tidak ada hubungannya dengan kita. Wutian juga melihat keluar gerbang gunung. Begitu dia merasakan pemandangan di luar gerbang gunung dan melihat Julian dan Yue Ming di luar gerbang gunung, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Julian, ternyata itu kamu, nak. Aku sudah lama mencarimu, dan hari ini akhirnya kamu muncul di depan pintu rumahku. Ekspresi wajah Wutian sangat menarik, dan kemudian ekspresinya menjadi suram. Dia dikalahkan oleh Julian di awal. Dia terluka parah. Dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Saat dia keluar, Julian telah menghilang. Dia mencari ke seluruh kekacauan namun tidak dapat menemukan Julian. Dia berencana untuk menyerang dunia manusia, namun seorang pria kuat datang menghentikannya. Dia tidak tahu bahwa Julian telah datang ke 9 alam tak berujung, dan Sang Dewi tidak memberitahunya bahwa Julian telah datang ke 9 alam tak berujung. Jangan bertindak gegabah. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Julian. Ekspresi Wutian perlahan berubah dari suram menjadi senyum main-main. Julian, kesenangan akan segera dimulai. Aku akan bermain denganmu perlahan-lahan. Julian dari Akademi Tianshan. Badao juga sedikit terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, mengapa orang kuat dari Akademi Qingyun Tianshan datang ke domain abadi? Akademi Qingyun Tianshan, Wutian sedikit tertegun. Ya, Badao menjelaskan, pria di luar gerbang gunung adalah Julian, dekan Akademi Qingyun Tianshan. Ia ditemani oleh orang lain bernama Ziwei. Ia adalah tetua tertinggi Sekte Langit Atas di wilayah Langit Atas dan tetua Akademi Tianshan. Kultivasinya berada di alam kekacauan setengah langkah. Ada juga orang lain bernama Muzu, yang juga berada di alam kekacauan setengah langkah. Setelah mengetahui tingkat kultivasi Ziwei dan Muzu, ekspresi Wutian berangsur-angsur menjadi serius. Anak ini, dia mengepalkan tinjunya. Dia mengira bahwa dirinya telah menjadi penguasa Gunung Kunlun dan kini bisa menindas Julian sesuka hatinya. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa setiap serangan yang dibawa Julian lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Dua pendekar alam kekacauan setengah langkah ini saja sudah cukup membuatnya pusing. Sekalipun pamannya mengambil tindakan, itu akan sia-sia. Kecuali tuannya maju, akan sulit mengalahkan Julian. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jangan bertindak gegabah. Mundurlah dari gerbang abadi terlebih dahulu dan pergilah ke kehampaan tak berujung di luar alam semesta untuk menyaksikan pertempuran. Mengikuti perintah Wutian, semua orang kuat di sini mengungsi, dan saat berikutnya mereka muncul di kehampaan tak berujung di luar alam semesta abadi. Gerbang abadi, area terlarang di belakang gunung puncak utama. Pemimpin Sekte Hernandez sedang mengasingkan diri. Saat dia merasakan formasi perlindungan gunung sedang diserang, dia langsung menjadi marah. Apa yang terjadi? Semua orang menindas kita. Apakah menurutmu Sekte Abadi mudah ditindas? Hernandez muncul di aula puncak utama dalam sekejap. Banyak orang kuat dari gerbang abadi telah berkumpul di aula utama puncak. Tuan. Begitu Hernandez muncul, banyak tetua mulai berteriak. Kemudian, seorang tetua berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, ada seorang pria kuat yang menyerang formasi perlindungan gunung kita. Kekuatan pria itu sangat kuat. Hernandez mendengus dingin. Lalu, mayatnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di luar gerbang gunung. Begitu dia muncul, dia melihat Julian dan yang lainnya muncul di luar gerbang gunung, dan dia juga melihat Farah yang penuh dengan niat membunuh. Tempat ini jauh dari domain Qingyun.
Hernandez tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Sebelumnya, Akademi King Yun mengiriminya undangan untuk mengunjungi Akademi King Yun, tetapi dia tidak pergi. Karena itu, dia tidak mengenal Julian. Namun, dia tahu tentang Ziwei dari Sekte Langit Atas. Dia melihat Ziwei dan langsung mengerutkan kening. Penatua tertinggi Sekte Langit Atas. Dia mengepalkan tangannya dan bertanya dengan nada dingin, tidak pernah ada dendam antara Sekte Abadi dan Sekte Langit Atas. Ziwei, apa maksudmu? Ziwei terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku di sini hanya untuk bersenang-senang. Aku bukan orang yang datang ke Sekte Abadi untuk membuat masalah. Ziwei dapat merasakan bahwa orang kuat dari Gunung Kunlun telah pergi dan muncul di luar alam semesta. Meskipun dia sebenarnya ingin bertarung, sebagai seorang teman dia tidak takut terlibat dalam konsekuensinya. Tapi, ini adalah urusan Farah. Jadi, dia tidak ikut campur. Dia menarik musuh dan berkata, kita mundur dulu, dan serahkan tempat ini padanya dan Julian. Selagi dia bicara, dia pun melirik Yue Ming. Yue Ming sedikit ragu-ragu. Ziwei berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan Julian dan kekuatannya, mereka sudah cukup untuk menghancurkan gerbang abadi. Tidak apa-apa, Yue Ming mengangguk. Lalu mereka pergi. Bahkan pengikut Julian, Falmi pun pergi. Mereka muncul di luar alam semesta, berdiri di kehampaan tak berujung, menyaksikan pertempuran dengan tenang. Tergantung pada Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Itu bukan rencananya. Bagaimana orang-orang ini bisa melakukan ini? Namun, sekarang, dia tidak bisa mundur. Tuan, dia adalah Julian, Dekan Akademi Tianshan di wilayah King Yun. Seorang tetua berbisik di telinga Hernandez. Bukankah Walid adalah Dekan Akademi Tianshan? Kapan dia digantikan oleh anak ini? Hernandez bingung. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Julian dan si pembunuh Farah. Julian, Nona muda, aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau menyerang gerbang gunungku? Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk membiarkan Sekte Abadi hidup. Farah mendengus dingin dan berkata, masih belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Siapa kamu? Hernandez menatap Farah dengan dingin. Farah perlahan melepas cadar hitam di wajahnya, dan penampilannya berangsur-angsur berubah, kembali ke penampilan aslinya. Farah? Setelah melihat wajah asli Farah, Hernandez sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, ternyata mudah sekali menemukannya. Aku sudah lama mencarimu, dan kau berinisiatif untuk datang ke rumahku. Seketika, dia menatap ke arah kehampaan tak berujung di kejauhan dan berkata lantang, Master Chaos, buku rahasia abadi ada di tangannya. Wu Tian memimpin orang-orang kuat Gunung Kunlun untuk menyaksikan pertempuran di kehampaan tak berujung. Suara Hernandez datang dari alam semesta di depan. Mendengar ini, Wu Tian tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun pada saat ini, beberapa sosok muncul. Ini adalah Ziwei, Muzu, Falmi, dan Yue Ming. Ziwei melirik Wu Tian yang siap bergerak, dan berkata dengan tenang, lebih baik jangan bertindak gegabah. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus mempertimbangkan apakah orang-orang kuat di Gunung Kunlun dapat mengalahkan dua alam kekacauan primal setengah langkah dan dua alam surgawi Dao tak terbatas. Bab 2402, Mata Ganda menunjukkan kekuatan mereka untuk pertama kalinya. Wu Tian mengetahui rahasia kitab surgawi. Dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam kitab suci, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Namun, saat Ziwei berdiri, dia juga ragu-ragu. Meskipun dia membawa beberapa orang kuat dari Gunung Kunlun, dia hanya memiliki satu makhluk di alam kekacauan setengah langkah, dan itu adalah pamannya Badao. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bertindak gegabah, tetapi mengawasi dari kejauhan. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Julian. Gerbang abadi. Suara Hernandez bergema di seluruh area dan menyebar ke seluruh alam semesta. Akan tetapi, di bawah tatapan mata dewanya, Wu Tian tidak bergerak, yang membuatnya sedikit tertegun, dan dia bertanya dalam hatinya, mungkinkah Wu Tian, yang datang dari Gunung Kunlun di domain Kunlun, takut pada Akademi Tianshan? Farah menatap Hernandez dengan dingin. Hernandez, ayahku memperlakukanmu dengan baik saat itu dan mengangkatmu sebagai wakil penguasa wilayah, tetapi kau menjadi ambisius dan tidak hanya menyergap ayahku hingga mati, tetapi juga memusnahkan klanku. Perseteruan berdarah harus dibasuh dengan darah. Hernandez mendengus dingin dan berkata, Farah, kau hanya mengandalkan Akademi Tianshan. Tanpa Akademi Tianshan, kau bukan apa-apa. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Mengapa membuang waktu berbicara dengannya? Julian berkata, bunuh saja dia dan masuklah ke gerbang keabadian. Tujuan Julian adalah menduduki gerbang abadi dan mendirikan sekte baru di sini, jadi dia sangat prihatin dengan urusan Farah. Saudara Julian, Farah menatapnya dan berkata, ini urusanku. Aku tidak ingin memintamu melakukannya. Hernandez, aku akan menyelesaikannya sendiri. Anda? Julian sedikit tertegun.
Meskipun tingkat kultivasi Farah berada di alam Tianji Dao Wuliang, Hernandez ini merupakan pembangkit tenaga listrik alam kekacauan primal setengah langkah yang sejati, dan dia telah tinggal di alam ini untuk waktu yang lama, yang mana tidak ada bandingannya dengan Falmi sebelumnya. Dia khawatir Farah bukan tandingan Hernandez. Saya bisa melakukannya. Ekspresi Farah dipenuhi dengan tekad. Tidak peduli berapapun harganya, dia akan membunuh Hernandez sendiri. Oke. Melihat betapa percaya dirinya dia, Julian berkata, kalau begitu, kamu sendiri yang menghadapinya. Farah melihat sekelilingnya. Dia tidak tega melihat alam semesta hancur. Hernandez, apakah kau berani melawanku di Primal Chaos? Jika kau bisa mengalahkanku, atau bahkan membunuhku, kebencian masa lalu akan termaafkan, dan banyak orang kuat di Akademi Tianshan tidak akan campur tangan. Suara Farah bergema. Ada kemarahan luar biasa dalam kata-katanya. Julian sedikit mengernyit. Rencana pertempuran sebelumnya tidak seperti ini. Sekarang semuanya telah berubah. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membuat rencana pertempuran apapun. Hernandez menatap Farah. Setelah merasakan bahwa Farah telah mencapai alam tak terbatas dari Dao Surgawi, dia merasa lebih percaya diri. Aku tidak takut padamu. Dia langsung menerima tantangan itu. Tubuh Farah berkelebat dan muncul di kehampaan tak berujung di luar alam semesta ini. Hernandez mengikutinya dari dekat. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah formasi mengerikan muncul, menutupi seluruh gerbang abadi. Semua pengikut gerbang abadi terjebak dalam formasi, dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Bahkan beberapa tetua yang kuat tidak dapat keluar dari formasi yang dibentuk oleh Julian. Julian menyiapkan formasi untuk menunggu Farah berhadapan dengan Hernandez sebelum dia sendiri menghancurkan gerbang abadi. Segera setelah itu, Julian juga muncul di kehampaan yang tak berujung dan muncul di depan Ziwei dan yang lainnya. Begitu Julian muncul, Wu Tian berjalan ke arahnya di kehampaan. Wu Tian menatap Julian dengan amarah di pupil matanya yang gelap. Kebenciannya terhadap Julian tidak kurang dari kebencian Farah terhadap Hernandez. Wu Tian, senang bertemu denganmu lagi. Julian menyapa sambil tersenyum. Sekalipun mereka adalah musuh lama, melihat makhluk-makhluk dari alam kekacauan di negeri asing, sekalipun ada kebencian yang besar, itu masih lebih enak dipandang daripada melihat makhluk-makhluk dari 9 alam. Bawa ke sini. Chaos Wu Tian mengulurkan tangannya. Apa? Julian sedikit tertegun. Chaos Wu Tian berkata-kata demi kata, aku bisa merasakan bahwa pedang leluhur kita ada padamu. Pedang Chaos adalah milik klan kita, kamu tidak boleh memilikinya. Hehe. Julian langsung tertawa dan berkata, Wu Tian, apa kau bercanda? Pedang leluhurmu ada di tanganku. Itu pedangku. Jika kau menginginkan pedang Chaos, maka mari kita bertarung. Jika kau mengalahkanku, pedang Chaos akan dikembalikan padamu. Percakapan mereka membuat Ziwei sedikit tertegun. Mata gelap Ziwei berputar-putar, dan beberapa ide berani muncul dalam benaknya. Pada saat ini, aura yang sangat kuat meletus dari kehampaan tak berujung di kejauhan. Wu Tian menatap Julian dalam-dalam, dan tanpa bertanya lebih jauh, dia mulai mengamati pertempuran itu. Dia ingin menunggu sampai pertempuran ini berakhir sebelum menyelesaikan dendamnya dengan Julian. Di kehampaan tak berujung di kejauhan, gaun Farah berkibar, dan rambut hitam panjangnya pun ikut berkibar. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, sekuat pelangi, membuatnya seperti dewa perang wanita. Hernandez berdiri di kejauhan. Dia hanya menatap Farah, yang auranya bagaikan pelangi, dengan sedikit ekspresi jijik di wajahnya. Farah, kamu baru saja mencapai alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi, tetapi kamu begitu tidak sabar untuk datang dan mati. Suaranya seakan bergema melalui kekosongan yang tak berujung. Jika kau telah memasuki alam kekacauan primal setengah langkah, aku akan benar-benar takut padamu, tetapi kau belum memasukinya. Saat suara Hernandez bergema, dia pindah. Sebuah pedang terlihat di tangannya. Dengan pedang di tangan, auranya langsung mencapai puncaknya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Farah, dan pedang di tangannya menebas ke arah kepala Farah. Aura Farah seperti pelangi, dan beberapa prasasti aneh muncul di depannya. Prasasti-prasasti ini berkumpul bersama untuk membentuk perisai pelindung, yang menghalangi serangan Hernandez. Sekalipun Hernandez adalah seorang ahli setengah langkah alam kekacauan, dia tidak dapat mematahkan pertahanan ini. Prasasti pupil ganda. Julian segera melihat beberapa petunjuk. Dia juga menguasai pupil ganda, tetapi fokusnya tidak tertuju pada pupil ganda tersebut dan pemahamannya terhadap pupil ganda sangat rendah. Farah berbeda. Semenjak pupil matanya yang ganda pulih, dia mulai belajar dan memahami. Julian mulai menantikannya, berharap mata ganda itu akan menunjukkan kekuatan mereka. Ziwei juga sedikit terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan heran, gadis ini benar-benar pandai bersembunyi. Mungkin dengan kedua pupil matanya, dia benar-benar dapat mengalahkan atau bahkan membunuh seorang ahli alam kekacauan setengah langkah. Di kejauhan, di medan perang,
Hernandez berusaha sekuat tenaga namun gagal menembus pertahanan yang tercipta oleh prasasti pada pupil ganda Farah. Pada saat yang sama, tubuhnya terlempar ke belakang. Selama periode ini, Farah mengambil inisiatif untuk menyerang. Aura Farah sangat mengerikan. Dia berdiri di kehampaan yang tak berujung. Di bagian terdalam matanya, prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergabung. Dengan kombinasi dan perubahan prasasti pupil ganda, auranya meningkat ke tingkat ekstrim dalam sekejap, melampaui alam saat ini dan memasuki alam berikutnya. Ini, banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu merasa terkejut. Karena aura Farah telah ditingkatkan ke alam kekacauan setengah langkah, auranya sebanding dengan Hernandez, atau bahkan lebih kuat. Sungguh mata ganda yang aneh. Mata ganda yang tak terkalahkan, ini bukan sekedar legenda. Banyak orang kuat yang tercengang. Bahkan ekspresi Julian menjadi menarik. Kalau saja dia tahu kalau pupil ganda itu begitu menakutkan, dia pasti akan meluangkan waktu untuk memahami tulisan di balik pupil ganda itu. Bab 2403, Cahaya Mata Ganda. Farah menggunakan teknik rahasia pupil ganda, dan auranya langsung meningkat. Auranya bahkan menghancurkan Hernandez. Hernandez terkejut saat merasakan nafas ini. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, banyak sekali prasasti muncul di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini sangat mendalam, saling bersilangan membentuk suatu jaring. Kemudian, prasasti itu berubah dan berubah menjadi beberapa garis yang tampak seperti laser. Jaringnya menyusut dengan cepat. Hernandez menggenggam erat pedang di tangannya dan terus menyerang, mencoba memutuskan jaring yang melilit tubuhnya. Namun jaringan ini menakutkan. Sekalipun dia sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan, dia tidak mampu menembusnya. Jaring itu dengan cepat membungkusnya, dan garis-garis seperti laser itu mencekiknya dengan erat. Dia berjuang keras. Tetapi, saya tidak dapat melepaskan diri. Swoosh! Pada saat ini, tulisan muncul di mata Farah. Prasasti itu dengan cepat terwujud dan berkumpul di luar untuk membentuk pedang panjang yang terwujud. Pedang panjang itu melesat keluar dan langsung menusuk tubuh Hernandez. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di tubuh Hernandez. Saat ini wajahnya tampak muram dan mengerikan. Di kejauhan, banyak sekali orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu. Sangat kuat. Tao surgawi tak terbatas bertarung melawan kekacauan setengah langkah. Hanya orang-orang kuat di daftar tak terbatas yang dapat melukai kekacauan setengah langkah di Tao surgawi tak terbatas. Banyak orang kuat yang terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Farah. Di medan perang, Hernandez terus berjuang, mencoba melepaskan diri dari belenggu. Napasnya sangat mengerikan. Nafas itu meluap, dan kekosongan tak berujung di sekitarnya terus runtuh dan menjadi kosong. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu itu. Pada saat ini, Farah datang dengan pedang panjang di tangan. Dalam sekejap, ribuan pedang ditebas. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Hernandez dan tubuh Hernandez langsung dipenuhi lubang. Banyak bekas luka muncul di tubuhnya dan darah menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak sangat malu. Aneh sekali. Rasa curiga timbul dalam hati Hernandez. Orang yang mempunyai pupil ganda tidak terkalahkan, ini merupakan legenda yang tersisa dari zaman dahulu. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat kekuatan sebenarnya dari pupil ganda, karena sejak zaman kuno, pupil ganda hanya ada dalam buku-buku kuno, dan sangat sedikit catatan tentang pupil ganda dalam buku-buku kuno. Sekarang, dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan pupil ganda. Bahkan dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu pupil matanya yang ganda. Dia merasakan kematian mendekat. Kalau saja dia tidak melepaskan diri dari belenggu kedua pupil matanya dan membiarkan Farah menyerangnya, dia tidak akan mampu bertahan banyak meskipun dia sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan. Demi bertahan hidup, dia tak peduli. Dia mengaktifkan teknik rahasia kuno. Beberapa prasasti muncul dalam darah. Saat prasasti itu muncul, auranya langsung meningkat pesat, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Boom! Tubuhnya tiba-tiba meledak. Saat ledakan itu terdengar, beberapa garis misterius di sekitar tubuhnya tiba-tiba pecah. Hernandez lolos dari jebakan. Farah, waktu kematianmu telah tiba. Suara dingin bergema melalui kehampaan yang tak berujung. Saat berikutnya, Hernandez muncul di depan Farah dan melancarkan serangan ganas padanya. Pertempuran sengit terjadi di kehampaan tak berujung ini. Banyak ahli alam kekacauan setengah langkah menyaksikan pertempuran ini. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa bulan. Ini bukan kompetisi, ini pertarungan hidup dan mati. Pada titik pertempuran ini, napas Farah menunjukkan tanda-tanda melemah. Dia juga terluka, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Hernandez terluka parah, dan dia hampir tidak mampu menahan serangan putus asa Farah. Farah juga merasakan kondisi Hernandez, dan mengetahui bahwa napasnya menunjukkan tanda-tanda melemah, jadi dia tidak ingin menahan lebih lama lagi. Seberkas cahaya muncul di matanya lagi.
Cahaya ini terbentuk dari pertemuan prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung moralitas tertinggi. Saat cahaya itu muncul, bahkan Si Wei pun terkejut. Cahaya yang mengerikan. Ini seharusnya menjadi rahasia utama mata ganda. Agak kuat. Bisakah seseorang dari alam kekacauan primal setengah langka menerima cahaya ini? Banyak orang-orang kuat juga yang membicarakannya. Begitu sinar cahaya dari pupil ganda ini muncul, ia menembus kehampaan tak berujung dan muncul di depan Hernandez dalam sekejap. Hernandez merasa terancam dan segera melarikan diri. Tubuhnya menghilang di tempat dan muncul di tempat yang sangat jauh pada saat berikutnya. Namun, begitu dia muncul, sinar cahaya dari pupil ganda itu mengikutinya dan menembus kehampaan untuk mengejarnya. Cahaya dari pupil gandanya langsung menembus tubuhnya. Cahaya dari pupil ganda memasuki tubuh Hernandez. Pada saat ini, cahaya pupil ganda itu langsung hancur dan berubah menjadi prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini bergabung lagi membentuk sebuah mata yang menakutkan. Kekuatan yang mengerikan muncul dari mata ini. Kekuatan ini terus menghancurkan tubuh Hernandez. Boom! Tubuh Hernandez tiba-tiba meledak. Tubuhnya hancur dan jiwanya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, sinar cahaya lain dari pupil ganda menyebar. Cahaya dari pupil ganda itu langsung mengenai jiwa Hernandez. Oh, tidak! Raungan yang tadi inginkan bergema di seluruh kehampaan tak berujung, suaranya semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat suara itu menghilang, jiwa Hernandez juga menghilang. Meskipun cahaya dari pupil ganda menghancurkan jiwa Hernandez, namun masih meninggalkan beberapa bekas jiwa di kekosongan tak berujung ini. Dengan tingkat kultivasi Hernandez, dia masih bisa dibangkitkan jika diberi waktu. Namun, Farah tidak memberi Hernandez harapan apapun. Ada cahaya terang di matanya, dan sinar cahaya dari pupil matanya memenuhi udara, menyerang kehampaan yang tak berujung dengan ganas. Beberapa jejak jiwa yang tertinggal di kehampaan tak berujung itu terhapus sepenuhnya. Perang besar berakhir begitu saja. Farah berdiri di kehampaan tak berujung, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan matanya dipenuhi air mata darah. Pemahamannya tentang pupil ganda belum lengkap. Untuk membalas dendam, dia secara paksa mengaktifkan pupil ganda, yang kemudian menguasainya dan menyebabkan mereka hancur lagi. Tetapi dia tidak peduli. Adanya mata ganda adalah untuk balas dendam. Sekarang balas dendam telah tercapai, tidak penting lagi apakah pupil ganda itu ada atau tidak. Ayah, putrimu telah membalaskan dendammu. Saudaraku, saudariku, apakah kalian melihatnya? Aku telah membunuh musuh. Dia telah dimusnahkan sepenuhnya. Suara tangisan Farah bergema di seluruh kehampaan yang tak berujung. Ketika orang-orang kuat dari Gunung Kunlun seperti Wutian melihat pemandangan ini, mereka semua tampak serius. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator di alam tak terbatas Dao ekstrim surgawi mampu membunuh seorang pria kuat di alam kekacauan primal setengah langkah. Bahkan orang-orang kuat di daftar tak terbatas mungkin tidak mampu melakukannya. Tapi Farah melakukannya. Berdasarkan poin ini saja, dia memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat 10 besar daftar Wuliang. Julian dan orang kuat lainnya muncul di depan Farah dalam sekejap. Mereka semua melihat air mata darah di mata Farah. Ziwei mengerutkan kening dan berkata, dia tidak memahami pupil gandanya secara maksimal. Demi membunuh musuh, dia menggunakannya secara berlebihan. Sekarang pupilnya hancur lagi. Akan sulit untuk memulihkannya kali ini. Julian juga menatap matanya. Dia melihat bahwa prasasti pupil ganda di mata Farah hampir hilang, hanya menyisakan beberapa garis samar. Garis-garis ini tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, seperti benda mati. Melihat situasi ini, ekspresi Julian cukup serius. Ziwei benar, kali ini pupil matanya yang ganda hancur total. Meskipun demikian, prasasti pupil ganda tersebut masih ada, jadi bukan tidak mungkin untuk direstorasi. Bab 2404, Tantangan Chaos Wutian. Farah berada di alam Tianji Dao yang tak terbatas, dan masih selangkah lagi menuju kekacauan setengah langkah. Perbedaan kekuatannya sangat besar hanya dengan satu langkah. Namun, dia membunuh Hernandez yang berada di alam kekacauan setengah langkah. Meskipun dia terbunuh, dia membayar harga yang mahal. Pupil matanya yang ganda hancur lagi, dan kali ini bahkan lebih serius daripada sebelumnya. Kemungkinan pemulihan kali ini sangat tipis. Tetapi dia tidak peduli. Dia sedang menangis. Juga tertawa. Dia menangis karena dia sedih atas hancurnya keluarganya. Senyumnya adalah bahwa dia akhirnya berhasil membalas dendam. Apakah kamu baik-baik saja? Julian menatap Farah dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tak lama kemudian, emosi Farah mulai stabil. Dia mengulurkan tangan dan menyeka darah di pipinya, lalu berkata, Saudara Julian, aku baik-baik saja. Bahkan jika pupil mataku rusak, aku tidak peduli. Mari kita kembali ke alam semesta abadi terlebih dahulu, kata Julian. Farah mengangguk.
Segera sekelompok orang kembali ke alam semesta abadi. Alam semesta abadi, gerbang abadi. Para pria kuat di gerbang abadi semuanya memperhatikan pertempuran di kehampaan tak berujung. Mereka semua menggunakan indera ketuhanan mereka untuk merasakan pertempuran tersebut, dan mereka semua melihat bahwa pemimpin gerbang Hernandez telah terbunuh. Merasakan Farah dan orang kuat lainnya telah kembali ke gerbang Gunung Sekte Abadi, mereka gemetar dalam formasi. Julian menatap gerbang abadi di depannya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan murid-murid gerbang abadi ini? Bunuh mereka semua, Farah berkata dengan dingin. Bukan karena dia kejam dan tidak berperasaan, tetapi para pengikutnya lah yang memburu keluarganya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menebusnya. Jika Anda membuat kesalahan besar, Anda harus membayarnya dengan nyawa Anda. Ini adalah sebab dan akibat. Karena memilih mengikuti Hernandez dan memburu anggota keluarganya, Anda ditakdirkan untuk membayar harganya. Meski Farah telah kehilangan kedua pupil Nua, wilayah kekuasaannya masih ada. Dia mengerahkan kekuatan alam tak terbatas Tianji Dao, dan kekuatan dahsyat muncul, langsung menyerang gerbang abadi. Boom! Gerbang abadi hancur dalam sekejap, dan banyak sekali murid yang meninggal secara tragis. Hanya beberapa orang kuat yang mampu menahan serangan Farah. Setelah serangan itu, Farah tampaknya telah kehabisan tenaga. Dia menjadi lemah, jatuh ke tanah, dan sekarat. Melihat ini, Julian langsung mengaktifkan formasi. Dalam pembentukan ribuan pedang, banyak energi pedang muncul dalam sekejap. Energi pedang ini terus-menerus bergerak melewati gerbang abadi yang hancur dan orang-orang kuat dari gerbang abadi terus melarikan diri. Akan tetapi, dia akhirnya meninggal di bawah formasi 10.000 pedang. Pada titik ini, balas dendam Farah tercapai dan gerbang abadi hancur total. Pah, pah, pah. Terdengar tepuk tangan di kejauhan. Segera setelah itu, Wutian muncul di sini bersama orang-orang kuat dari Gunung Kunlun, dan muncul di luar gerbang Gunung Sekte Abadi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Wutian datang dengan senyum di wajahnya. Dia melirik Farah yang dibantu berdiri dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar mengasyikkan. Tianji Dao Wuliang membunuh seorang primal Chaos Realm setengah langkah. Pertarungan seperti ini benar-benar langka. Setelah berkata demikian, dia melirik Julian. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Julian juga melirik Wutian dan berkata dengan tenang, kamu tidak ada hubungannya di sini, kembalilah ke tempat asalmu. Wutian datang ke alam abadi untuk kitab surgawi. Bagaimana dia bisa pergi dengan mudah tanpa mendapatkan kitab surgawi? Tatapannya tertuju pada Farah, dan dia berkata sambil tersenyum, ku dengar buku rahasia abadi ada di tanganmu, dan kedua pupil matamu kini hancur. Jika kau memberiku buku rahasia abadi, aku akan membawamu kembali ke Gunung Kunlun, dan guruku dapat memulihkan kedua pupil matamu. Farah melirik Wutian, lalu berdiri di belakang Julian. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengungkapkan pendapatnya melalui tindakan. Mata Julian juga berputar, lalu dia bertanya, buku rahasia abadi ada di tanganku. Oh. Mendengar ini, Wutian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Julian. Julian bertanya, mengapa kamu mencari buku rahasia abadi? Chaos Wutian berkata dengan tenang, ku dengar setiap wilayah memiliki buku surgawi. Aku penasaran, jadi aku datang ke gerbang abadi dari wilayah abadi untuk melihat buku rahasia abadi. Sambil berbicara dia menatap Julian. Julian, aku telah merenungkan kekalahanku padamu terakhir kali. Hal itu telah menjadi simpul di hatiku. Sekarang setelah kita bertemu lagi, aku menantangmu. Beranikah kau menerimanya? Jika kau kalah, serahkan buku rahasia abadi di tanganmu. Wutian bisa merasakan alam Julian saat ini, yang berada pada tahap awal Tianji Dao. Dan dia telah lama berada di alam Wuliang Tianji Dao, dan telah mengembangkan kekuatan Kunlun, dan bahkan menerima bimbingan dari penguasa domain Kunlun. Dia yakin dapat mengalahkan Julian, dan dia bertekad untuk mendapatkan buku rahasia abadi. Julian tersenyum tipis dan berkata, buku rahasia abadi tidak hanya ada di tanganku, tetapi aku juga telah membaca kitab surgawi Akademi King Yun. Aku juga dapat menulis kitab surgawi Akademi King Yun untukmu. Namun, jika kamu kalah, apa yang dapat kamu berikan kepadaku? Wutian menginginkan kitab surga. Julian ingin melakukan hal itu juga. Akan tetapi, ia tidak dapat menunjukkannya begitu jelas dan membiarkan Wutian tahu bahwa ia sudah mengetahui rahasia kitab surgawi. Mendengar ini, Wutian tidak dapat menahan rasa gembiranya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini ketika dia datang ke domain abadi, dia tidak hanya akan mendapatkan kitab surgawi domain abadi, tetapi juga kitab surgawi domain King Yun. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan, kata Wutian langsung. Julian berpikir sejenak dan berkata, saya juga tertarik dengan kitab surgawi. Saya telah membaca kitab surgawi dua alam, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Saya pikir saya perlu membaca kitab surgawi 9 alam untuk memahaminya sepenuhnya. Bagaimana dengan ini, jika Anda kalah dalam pertempuran, Anda dapat meminjamkan saya kitab surgawi yang dijaga oleh Gunung Kunlun selama 10.000 tahun.
Wu Tian sedikit ragu. Kenapa? Sebagai penguasa Gunung Kunlun, bukankah kamu memiliki kitab Kunlun? Julian bertanya. Baiklah, aku janji. Setelah memikirkannya, Wu Tian setuju. Sekalipun gurunya telah memperingatkannya agar tidak membocorkan kitab surgawi itu kepada orang lain, dia tidak peduli sama sekali demi mendapatkan kitab surgawi Akademi Qingyun dan kitab surgawi Gerbang Abadi. Bahkan jika tuannya mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan menyalahkannya. Dan dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat mengalahkan Julian. Baiklah, mari bertarung di kehampaan yang tak berujung. Julian membuka mulutnya, suaranya bergema, lalu tubuhnya berkelebat, dan dia muncul di kehampaan tak berujung di luar alam semesta. Wu Tian mengikuti dari belakang. Kami baru saja menyelesaikan satu pertempuran, dan kini ada pertempuran lain yang layak disaksikan. Pertempuran ini cukup menarik. Yang satu adalah Dekan Akademi Qingyun Tianshan, dan yang satu lagi adalah penguasa Gunung Kunlun di wilayah Kunlun. Yang satu berada di alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi, dan yang lainnya berada di tahap awal Dao Ekstrim Surgawi. Tidak perlu dipikirkan, penguasa Gunung Kunlun pasti lebih kuat. Hampir semua orang kuat di seluruh alam semesta yang kacau muncul di kehampaan yang tak berujung, menyaksikan pertempuran ini. Pertarungan antara Farah dan Hernandez membuka mata mereka. Kini, masih ada pertarungan yang patut disaksikan. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki ekspektasi terlalu banyak untuk pertempuran ini. Jika bukan karena identitas khusus Julian dan Wu Tian, mereka mungkin tidak akan datang untuk menonton pertempuran tersebut. Mereka hanya menantikan hasil pertempuran dan perseteruan antara Akademi Qingyun dan Gunung Kunlun. Dalam kehampaan yang tak berujung, Ziwei dan yang lainnya juga mendiskusikan pertempuran ini. Falmi bertanya, bisakah Tuan memenangkan pertempuran ini? Meskipun dia tahu betapa menakutkannya Julian, lawannya adalah penguasa Gunung Kunlun di domain Kunlun, dan wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari Julian, jadi Falmi tidak bisa tidak khawatir. Ziwei berkata dengan tenang, jangan khawatir, meskipun Julian baru berada di tahap awal Tianji Dao, dia bisa membunuh seorang prajurit Chaos Realm setengah langkah. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi pria bernama Wu Tian ini. Sulit untuk mengatakannya. Yue Ming berkata, kau tidak tahu asal-usul Wu Tian. Dia adalah tubuh suci 10.000 Dao seperti Julian. Mereka sudah lama bermusuhan. Julian tidur dengan istri Wu Tian. Hah? Petik 2. Ziwei, Farah, Falmi dan Muzu semuanya tercengang. Bab 2405, sama-sama cocok. Yue Ming juga mendengar tentang perjalanan Julian ke klan kekacauan setelah dia dibebaskan dari segel. Ia juga mengetahui bahwa Yao Yun melahirkan seorang putra, yang diberi nama Hansen oleh Wu Tian. Dendam macam apa yang dimiliki Julian dan Wu Tian? Ziwei mulai bergosip dan bertanya, Yue Ming, bisakah kau memberitahuku? Saya tidak berani mengatakannya. Yue Ming hanya menepis masalah itu dengan satu kata, saya tidak berani. Di luar alam semesta abadi, dalam kehampaan tak berujung. Wu Tian berdiri di kehampaan, menatap Julian di kejauhan, dan amarah di hatinya melonjak. Kebenciannya terhadap Julian tidak akan pernah hilang, sekalipun dia membunuh Julian 1000 kali atau 10.000 kali. Namun, dia juga tahu bahwa mendapatkan kitab surgawi adalah penting. Dia memutuskan untuk mengampuni nyawa Julian hari ini. Tetapi meski begitu, Julian harus membayar harganya, yang menurutnya adalah bunga. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Pedang yang berkilauan muncul di tangannya dan suara pertama dari 9 suara kekacauan muncul segera setelah dia bergerak. Gelombang suara yang mengerikan itu berkumpul bersama untuk membentuk energi pedang yang terwujud. Ini adalah suara, dan juga energi pedang. Kekuatannya amat mengerikan. Energi pedang itu dipenuhi dengan suara, menerobos kehampaan yang tak berujung. Ini? Ziwei tercengang. Kok dia juga tahu teknik pedang ini? Para pria kuat yang telah melihat 9 suara kekacauan Julian semuanya tercengang. Mereka semua bertanya-tanya mengapa Wu Tian juga mengetahui teknik pedang ini. Julian juga sedikit tertegun. Wu Tian ini, jurus pertamanya adalah jurus membunuh. Dia tahu betapa menakutkannya Wu Tian dan tidak berani ceroboh. Dengan pikirannya, pedang kekacauan muncul di tangannya dan energi pedang sonik juga muncul. Boom! Gerakan pedang yang sama bertabrakan di kehampaan yang tak berujung. Kedua energi pedang sonik bertabrakan satu sama lain dan ledakan pun terjadi seketika. Akibat ledakan itu terus menyebar dan segera mencapai daerah tempat Julian dan Wu Tian berada, tetapi Wu Tian mengabaikannya, melompat keluar, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Pedang kedua ditusukkan. Julian menggunakan kekuatan magis yang sama untuk melawan. Kali ini kedua pedang bertabrakan. Pada saat ini, Julian terpesona. Kekuatan yang mengerikan menyapu tubuhnya bersama dengan pedang kekacauan.
Sesaat darah di dalam tubuhnya bergejolak, dan dia tidak dapat menahan derasnya darah. Akhirnya dia memuntahkan seteguk darah. Anak ini, aku sedikit meremehkannya. Julian ceroboh dan terluka. Dia mendesak kekuatannya lagi, meningkatkan kekuatannya. Chaos Wutian terus menyerang. Dua bayangan bertarung sengit dalam kehampaan tak berujung. Wutian menggunakan 9 suara kekacauan. Dari suara pertama hingga suara ke-9, setiap suara lebih menakutkan daripada suara sebelumnya. Akan tetapi, serangkaian serangan ganasnya semuanya dapat diterima oleh Julian. Selanjutnya, Wutian mulai mengubah taktiknya. Pedangnya mengandung 9 suara, dan ke-9 suara itu bergabung menjadi satu pedang. Energi pedang yang mengerikan menyapu kehampaan yang tak berujung. Julian juga menggunakan trik yang sama. Gemuruh. Kehampaan terus-menerus dihancurkan di bawah pengaruh energi pedang sonik yang mengerikan. Adegan ini membuat beberapa penonton tercengang. Bajingan sialan. Wutian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. 9 suara kekacauan merupakan keterampilan unik dari klan kekacauan miliknya, tetapi Julian menirunya, memperoleh seni suci kekacauan, dan mengolah 9 suara kekacauan. Kebenciannya terhadap Julian meningkat lagi. Pada saat ini, kekuatan semua surga dan berbagai cara melonjak keluar dari tubuhnya. Energinya dan semangatnya meningkat ke titik ekstrim dalam sekejap. Tubuhnya membangkitkan tubuh suci 10.000 dao. Dengan kebangkitan tubuh suci 10.000 dao, ia mengumpulkan semua dao di surga bersama-sama untuk membentuk kekuatan kekacauan. Saat ini, Wutian sangat menakutkan. Bahkan jika berhadapan dengan ahli alam kekacauan setengah langkah sejati, dia tidak akan takut. Kekuatan ini... Ziwei menatap Wutian. Bukankah ini kekuatan yang ditunjukkan Julian sebelumnya? Dia tidak menyangka Wutian akan melakukannya juga. Ada sedikit trik.
Ada sedikit ekspresi terkejut di wajah Julian. Dia tidak menyangka aura Wutian begitu kuat. Pada saat ini, dia tidak menahan apapun dan membangkitkan tubuh suci 10.000 dao. Kemudian dia mengaktifkan semua dao di surga dan membentuk kekuatan kekacauan. Seiring menguatnya Wutian, Julian pun menjadi kuat. Selain itu, mereka semua menggunakan keterampilan unik yang sama. Hal ini membuat semua orang kuat yang menyaksikan pertempuran tercengang, dan mereka semua menebak-nebak hubungan antara Julian dan Wutian. Swoosh! Wutian memegang pedang panjang di tangannya, dan energi pedang terwujud. Energi pedang ini mengandung 9 suara kekacauan, tetapi Julian tidak dapat mengetahui suara apa yang terkandung di dalamnya untuk sesaat. Energi pedang membelah langit, dan Julian segera merasakan bahwa kekosongan ini telah tersegel. Dia tersegel, berdiri dalam kehampaan, dan sulit baginya untuk bergerak sekalipun. Julian memikirkannya. Dunsing berkata bahwa mengolah 9 suara kekacauan hanya merupakan awal dari mengolah seni suci kekacauan. Saat 9 suara kekacauan dikembangkan, gelombang suara yang berbeda akan digabungkan bersama melalui teknik rahasia untuk menghasilkan kekuatan yang berbeda. Saat Julian disegel, Wutian datang dan membunuhnya. Dia muncul di depannya dalam sekejap, dan pedang di tangannya langsung menusuk tubuhnya. Bahkan jika tubuh fisik Julian tak tertandingi dan dia memiliki ribuan aura yang melindunginya. Namun, hal yang sama terjadi pada Wutian. Dia mengerahkan kekuatan kekacauan dan 9 suara kekacauan untuk dengan mudah menghancurkan pertahanan Julian dan menusuk tubuh Julian. Wutian menarik kembali pedangnya. Darah muncrat dari dada Julian. Wutian menyerang lagi dan menikamkan pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Setiap pedang menciptakan sinar energi pedang. Dalam sekejap, tubuh Julian dipenuhi lubang. Pecahkan itu untukku. Julian meraung. Darah di tubuhnya langsung mendidih. Sebuah lingkaran putih muncul dalam tubuh itu. Dia memasuki kondisi bebas dan jiwanya sangat meningkat. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari segel Wutian, dan kemudian menunjukkan keadaan bebas dan tenang. Dia muncul di belakang Wutian secara aneh, dan pedang kekacauan di tangannya langsung menusuk tubuh Wutian. Pada saat yang sama, Wutian juga terpental oleh kekuatan dahsyat, yang membuat darahnya mendidih dan dia menyemburkan seteguk darah. Pertempuran ini mengejutkan semua orang kuat. Ada banyak sekali penonton dalam pertempuran ini. Namun, mereka tidak memiliki harapan tinggi untuk pertempuran ini dan hanya ingin melihat Akademi Qingyun dan Gunung Kunlun menjadi musuh. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Julian dan Wutian keduanya akan menampilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini tidak jauh lebih lemah dibanding ahli alam kekacauan setengah langkah, dan beberapa bahkan lebih kuat dari beberapa di antara mereka. Ini sungguh sulit. Wutian mengutuk dalam hatinya. Dia mengira kekuatannya mampu menghancurkan Julian. Namun bahkan setelah menggunakan begitu banyak keterampilan unik, bahkan kekuatan kekacauan, dia tetap tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Julian dan malah terluka oleh Julian. Pada saat ini, ia mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru yang belum lengkap. Suatu kekuatan mengalir lagi dalam tubuh itu. Inilah kekuatan Kunlun. Akan tetapi, sutra tertinggi 10 penjuru yang dipraktikannya tidak lengkap, dan kekuatan Kunlun yang dipupuknya tidak terlalu stabil. Dia secara paksa memobilisasi kekuatan kekacauan dan kekuatan Kunlun, menggabungkan kedua kekuatan itu menjadi satu. Pergilah ke neraka. Wutian memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, penuh kesakitan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Setelah kedua kekuatan bergabung, dia hampir tidak mampu mengendalikan kekuatan baru ini. Dia mengepalkan tangannya dan meninju Julian. Dengan satu pukulan, tubuhnya muncul di atas Julian, dan tinjunya yang besar mendarat dengan keras di kepala Julian. Bersambung.